got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, di sini saya akan menyampaikan biografi singkat salah satu pahlawan Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Bahrudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai B.J. Habibie merupakan salah satu tokoh penting di Indonesia yang kisah hidupnya telah menjadi inspirasi banyak orang. Ia adalah seorang insinyur di bidang penerbangan yang telah menorehkan prestasi di kancah internasional. Selain itu, ia juga banyak dikenal masyarakat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Mengingatnya sosok yang inspiratif, sudah selayaknya kita mengetahui seperti apa kisah hidupnya agar bisa memetik banyak hikmah. Berikut adalah biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Ia lahir dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ia menghabiskan masa kecilnya di tempat kelahirannya, di Parepare. Namun, menginjak usia 14 tahun, ia pindah ke Bandung, Jawa Barat pada 1950 setelah ayahnya meninggal karena penyakit jantung. Di Bandung, Habibie menempuh pendidikan sekolah menengah atas di Government Middelburg School. Setelah tamat SMA pada 1954, ia melanjutkan menempuh pendidikan di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung atau biasa dikenal dengan ITB. Masa studi Habibie di ITB tergolong sangatlah singkat, yaitu hanya 6 bulan. Sebab itu, ia memutuskan untuk melanjutkan studi teknologi penerbangan di Universitas Teknologi Delft di Belanda. Namun, karena sengketa Irian Barat antara Indonesia dan Belanda, Habibie pindah ke Universitas RWTH Aachen di Jerman Barat dengan jurusan konstribusi pesawat terbang. Ia menyelesaikan gelar tekniknya pada 1960 dan tinggal di Aachen sebagai asisten peneliti sambil menyelesaikan gelar dokternya. Selama masa studi dokter tersebut, Habibie bekerja untuk Wagenfabrik Talbot, sebuah perusahaan kereta api, di mana ia membantu merancang gerbong kereta. Pada 1965, ia menerima gelar sebagai dokter insinyur di bidang teknik kedirgantaraan. Usai menyelesaikan pendidikan dokter di bidang teknik kedirgantaraan, Habibie kemudian bergabung dengan NBB, sebuah perusahaan penerbangan di Jerman. Di perusahaan ini, ia mengembangkan metode Habibie, teorema Habibie, dan faktor Habibie. Selama berkarir di MBB, Habibie mengembangkan suatu metode yang akhirnya mengubah wajah dunia penerbangan. Metode atau penemuan yang dimaksud adalah teori perambatan retak atau crack propagation theory. Temuan inilah yang membuat ia dijuluki sebagai Mr. Check. Teori perambatan retak yang dicetuskan Habibie menjadi jawaban dari kebuntuan selama 40 tahun dalam sejarah penerbangan komersial. Teori tersebut diakui oleh lembaga penerbangan Eropa dan diadopsi pada pesawat komersial terbaru saat ini, seperti A300 yang diproduksi oleh Airbus. Teori yang ia cetuskan ini membawa karir Habibie semakin maju di MBB, dengan posisi terakhir sebagai Vice President pada 1974. Bagian penting dalam biografi B.J. Habibie adalah perjalanan karirnya di dalam negeri, mulai dari sebagai seorang ahli dalam pengembangan industri dirgantara nasional sehingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Di Indonesia, Habibie awalnya menjabat sebagai asisten khusus direktur utama.
di PT Pertamina Ibnu Sutowo dan bertugas membentuk Advanced Teknologi dan Teknologi Penerbangan atau biasa dikenal dengan ATTP. Divisi ini kemudian menjadi tonggak awal pengembangan industri dirgantara modern Indonesia. Habibie menjadi figur penting dalam pendiri PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio pada 1976 silam. Perusahaan ini merupakan cikal bakal industri pesawat terbang Nusantara atau biasa disebut dengan IPTN, yang kemudian menjadi PT Dirgantara Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, pertumbuhan industri pesawat terbang modern dan lengkap di Indonesia baru saja dimulai. Pada periode ini, semua aspek infrastruktur, fasilitas, sumber daya manusia, hukum dan peraturan, dan yang terkait dan mendukung keberadaan industri pesawat terbang diselenggarakan secara terpadu. Setelah memimpin IPTN, Habibie diberikan amanat menjadi Menteri Riset dan Teknologi pada 1978. Jabatan ini ia emban selama 20 tahun hingga 1998. Pada 1998, ia ditunjuk sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia menggantikan Tri Sutrisno. Sebagai Wakil Presiden, ia mendampingi Presiden Soeharto yang saat itu menghadapi tekanan dari publik akan perlunya reformasi di segala bidang, terutama politik. Gelombang reformasi akhirnya menyudutkan Presiden Soeharto yang akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan menyerahkan amanat kekuasaan eksekutif kepada B.J. Habibie. Ia kemudian diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Masa jabatannya sebagai presiden tergolong sangatlah singkat, yaitu hanya 1 tahun 5 bulan, yakni sejak 21 Mei 1998 sehingga 20 Oktober 1999. Namun, pemerintahannya berhasil menciptakan fondasi yang kokoh bagi Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, sejumlah undang-undang yang sangat penting bagi stabilitas politik dan ekonomi dikeluarkan. Beberapa undang-undang yang dimaksud antara lain Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Ia juga memisahkan Bank Indonesia dari jajaran kabinet agar menjadi lembah independen. Habibie juga melakukan serangkaian langkah strategis, seperti pembebasan tahanan politik, pelaksanaan pemerintahan umum yang lebih bebas, dan kebebasan pers. Ia juga memperkenalkan beberapa perubahan konstitusi yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan membatasi kewenangan presiden. Sikapnya yang lebih condong kepada sikap negarawan ketimbang politikus diperlihatkan dengan keputusannya untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Habibie digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang terpilih menjadi pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Membicarakan biografi B.J. Habibie tentu tidak lengkap tanpa kisah romansanya dengan sang istri. Hasri Ainun Besari atau lebih dikenal dengan Ainun, sosok inilah yang mendampingi Habibie selama 48 tahun. Perkenalan Habibie dengan istrinya Ainun bermula dari saat keduanya masih duduk di bangku SMP dan berlanjut ketika bersekolah di SMA. Namun, komunikasi mereka terputus setelah Habibie melanjutkan kuliah dan bekerja di Jerman. Sementara Ainun tetap di Indonesia dan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sempat lama terpisah, akhirnya mereka berdua kembali bertemu ketika Habibie mengantar adiknya untuk bertamu ke rumah Ainun. Di teras rumah Ainun, mereka mengobrol tentang kesibukan masing-masing. Setelah berdiskusi mengenai kiprah mahasiswa bagi pembangunan di Indonesia. Habibie menikah dengan Ainun pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga Malela, Bandung. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 orang putra
yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kamal Habibie. Ainun menjadi sosok yang sangat penting dalam hidup Habibie, di mana sang istrilah yang setia menemani dirinya ketika merintis karir sebagai seorang insinyur di Jerman. Hubungan keduanya kembali diuji saat Ainun didiagnosis mengidap kanker ovarium pada tanggal 24 Maret 2010. Habibie pun mendampingi Ainun selama perawatan intensif di München, Jerman. Setelah 9 kali menjalani operasi, pada tanggal 22 Mei 2010 Ainun meninggal dunia. Habibie mengalami duka mendalam sepeninggalan Ainun. Mengutip situs resmi Gramedia, dia sempat menangis dan berteriak mencari-cari Ainun. Kala itu, tim dokter menyarankan agar Habibie pun rutin menulis catatan pribadi sebagai bagian dari terapi. Usai berkutat dengan catatan pribadinya, kondisi Habibie pun kian membaik. Perlahan dia ikhlas melepas kepergian Ainun dan kembali sibuk dengan berbagai kegiatan. Bagian akhir biografi B.J. Habibie adalah wafatnya salah satu putra terbaik Indonesia ini. Ia meninggal dunia dalam usia 83 tahun pada 11 September 2019 pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat, karena fungsi organ-organnya telah melemah akibat usia. 2 tahun sebelum meninggal, B.J. Habibie diketahui sempat beberapa kali menjalani perawatan di rumah sakit. Pada Maret 2018, ia dirawat di salah satu rumah sakit di München, Jerman, diduga karena ada kebocoran pada klep jantung yang pernah dipasang. Kemudian, pada Agustus tahun yang sama, Habibie juga dikabarkan pernah menjalani perawatan di RSPAD karena mengalami kelelahan. Pada 9 September 2019, Habibie mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatotsoebroto. Karena kondisi kesehatannya menurun, kondisinya semakin kritis hingga akhirnya Habibie mengalami gagal jantung dan fungsi organ tubuh yang melemah karena usia. Setelah 9 tahun berpisah, Habibie kembali bersua dengan sang istri. Ia dimakamkan di sisi kiri pusara sang istri di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata.